21 Juni 1919 adalah hari yang tidak akan pernah dilupakan oleh Angkatan Laut Jerman. Ini merupakan jumlah kehilangan kapal terbesar dalam satu hari sepanjang sejarah Angkatan Laut dunia. Tidak ada asap mesiu atau api peperangan. Dalam waktu lebih dari 5 jam, sekitar 52 kapal perang tenggelam secara tragis. Kejadian ini berawal dari Perang Dunia Pertama tahun 1914. Salam sehat sejahtera. Jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Mari bersama kita telusuri peristiwa dunia. Pada tanggal 28 Juni 1914, putra mahkota Kekaisaran Austro-Hongaria, Erzherzog Franz Ferdinand dan istrinya Sophie sedang menggelar inspeksi militer di Sarajevo, ibu kota Bosnia. Saat itu, seorang nasionalis Serbia berusia 19 tahun bernama Gavrilo Princip diam-diam mengarahkan senjatanya dan langsung menembak mereka. Franz Ferdinand dan Sophie, istrinya, tewas di tempat. Inilah insiden Sarajevo yang terkenal itu. Namun, tidak ada yang menyangka bahwa dampak dari kejadian ini akan begitu besar hingga memicu perang nasional. Setelah itu semakin banyak negara yang ikut terlibat, hingga akhirnya jumlah negara yang berpartisipasi mencapai 33 negara. Lebih dari 70 juta tentara dikerahkan dan lebih dari 10 juta orang terbunuh, dan Perang Dunia Pertama pun pecah. Sebenarnya, banyak negara di Eropa yang mengalami konflik saat itu. Beberapa negara di perbatasan berada dalam keadaan yang tidak menentu. Selain untuk melindungi diri sendiri dan saling menyeimbangkan, mereka telah menandatangani perjanjian aliansi dengan negara-negara tetangga baik secara eksplisit maupun sembunyi-sembunyi. Insiden Sarajevo bagaikan sebongkah batu yang beriak di atas air yang tenang. Saat itu, Kekaisaran Austro-Hungaria, Kekaisaran Rusia, Jerman, Prancis, Inggris dan negara lainnya saling berperang. Bak bola salju yang menggelinding, perang menjadi semakin luas dan terbagi dua kubu utama, Blok Sekutu dan Blok Sentral. Terkait Perang Dunia I sebelumnya telah dibahas Mata Ketiga, jadi kami tidak akan membahasnya lebih jauh di sini. Singkatnya, Perang Dunia I berakhir dengan kekalahan Blok Sentral yang berisi aliansi Jerman, Austria, Hongaria, Bulgaria, dan Kekaisaran Turki Ottoman. Pada tanggal 11 November 1918, perjanjian gencatan senjata antara Sekutu dan Kekaisaran Jerman ditandatangani dan menjadi tanda kemenangan Sekutu dan kekalahan mutlak Jerman. Walaupun secara hukum gencatan senjata ini bukan sebuah pernyataan menyerah. Perjanjian yang ditandatangani ini berlaku selama 36 hari dan diperpanjang beberapa kali. Baru pada saat penandatanganan perjanjian damai di Persai pada tanggal 28 Juni 1919 diumumkan berakhirnya perang. Hal ini menyatakan berakhirnya secara resmi Perang Dunia Pertama yang berlangsung selama lebih dari 4 tahun, dan masyarakat dunia pun menyambut gembira atas perdamaian yang langka ini. Meski perang telah berakhir, namun sebagai negara yang kalah perang, tentu tidak bisa begitu saja mengatakan, "Ya, saya menyerah." Pihak yang kalah harus menerima konsekuensi dan sanksi atas kekalahannya. Peran utama pada Blok Sentral saat itu adalah Jerman. Mereka memiliki kekuatan tempur terkuat dan menimbulkan kerugian terbesar, sehingga mereka harus menanggung lebih banyak. Blok Sekutu dengan suara bulat mengatakan bahwa Jerman harus memikul tanggung jawab penuh atas Perang Dunia Pertama. Penyerahan wilayah dan kompensasi adalah yang paling mendasar. Selain itu juga harus melemahkan kekuatan militer Jerman agar tidak membuat ulah lagi di masa depan.
Namun cara untuk melemahkan kekuatan Jerman memerlukan negosiasi persahabatan antara kedua pihak. Tempat perundingan gelombang kedua ditetapkan di Istana Versailles di Paris, Prancis. Perjanjian yang mereka tanda tangani ini kemudian dikenal sebagai Perjanjian Versailles. Terkait Perjanjian Versailles sebelumnya juga sudah pernah dibahas, jadi tidak perlu kami bahas lagi lebih jauh di sini. Singkatnya, untuk menjamin kelancaran perundingan, Blok Sekutu merasa harus melakukan sesuatu agar Jerman tetap jinak selama perundingan. Salah satunya adalah dengan mengawasi secara ketat armada laut tinggi Jerman. Armada laut lepas atau armada laut tinggi Jerman. Armada laut tinggi Jerman adalah fokus yang akan kita bicarakan hari ini. Nama kapal ini diambil dari sosok pemimpin Angkatan Laut Jerman yang terkenal, Laksamana Alfred von Tirpitz, yang dikenal sebagai Bapak Angkatan Laut Jerman. Pada awal tahun 1987, ketika Tirpitz mempromosikan Undang-Undang Angkatan Laut, dia menyatakan, "Bagi Jerman, armada angkatan laut adalah masalah hidup dan mati. Meskipun pasukan darat Jerman sangat kuat, namun yang paling kuat di laut adalah armada Inggris, adalah hegemon dunia saat itu dan merupakan ancaman besar bagi Jerman." Jadi dia juga berharap membangun angkatan laut yang kuat untuk melawan angkatan laut kerajaan Inggris. Usulan ini kebetulan sesuai dengan gagasan Kaisar Wilhelm II saat itu. Kaisar memiliki minat yang dalam terhadap angkatan laut sejak kecil, sehingga dia mendukung sepenuhnya gagasan Tirpitz. Jadi, di bawah dorongan kuat dari kedua orang tersebut, galangan kapal dan pabrik persenjataan utama Jerman mulai operasi pembuatan kapal siang dan malam. Pada tahun 1904, armada laut tinggi mulai terbentuk, dan Tirpitz terus memperluas armadanya. Dia berencana untuk menggandakan jumlah armada menjadi barisan kuat yang terdiri dari 38 kapal perang, 20 kapal penjelajah besar, dan 38 kapal penjelajah kecil. Namun hampir 2 tahun kemudian, pada tahun 1906 ketika itu, kapal perang baru Inggris HMS Dreadnought diluncurkan. Kapal perang ini memiliki bobot 18.110 ton, dibangun di galangan kapal Portsmouth, Inggris selama 4 bulan yakni Oktober 1905 hingga Februari 1906. Kapal perang ini ditenagai mesin uap memiliki kecepatan maksimum 21 knot, lebih cepat daripada kapal perang umumnya di masa itu yang berkecepatan maksimum 18 knot. Memiliki 10 meriam berkaliber 12 inci atau 300 mm. Hal ini membangkitkan semangat kompetitif Tirpitz. Jadi Jerman pun memulai pengembangan dan pembangunan Dreadnought tanpa henti. Kemudian kapal Dreadnought diluncurkan satu demi satu. Ketika Perang Dunia I pecah pada tahun 1914, berkat ekspansi besar-besaran Tirpitz, jumlah personel Angkatan Laut Jerman telah mencapai 80.000 personel dan telah berkembang menjadi angkatan laut terbesar kedua di dunia setelah Inggris pada masa itu. Terdiri dari 15 kapal perang, 5 kapal penjelajah tempur, dan 7 kapal penjelajah lapis baja. Armada laut tinggi terdiri dari 89 kapal perusak, dan armada laut tinggi yang menduduki peringkat kedua dunia ini hampir tidak mengalami kerugian hingga kekalahan Jerman dan terpelihara dengan sangat baik. Jadi, bagaimana sekutu tidak takut dengan armada laut Jerman ini saat itu? Karena itulah, sekutu sangat menaruh perhatian pada gelagat Jerman dan mengirimkan agen untuk mengawasi selama proses negosiasi. Mengapa armada laut tinggi Jerman tetap terawat dengan baik setelah Perang Dunia I? Itu karena kesempatan bereaksinya secara aktual di lapangan terlalu sedikit,
apalagi pertempuran di laut skala besar bahkan jauh lebih sedikit. Pertempuran laut terbaru dan satu-satunya dalam skala besar terjadi pada tanggal 31 Mei hingga 1 Juni 1916. Armada Laut Tinggi dan Angkatan Laut Inggris bertempur di perairan sekitar semenanjung Jutlandia. Inilah pertempuran Jutlandia yang terkenal itu. Dalam pertempuran laut ini, baik Jerman maupun Inggris mengerahkan hampir seluruh armada utama mereka, yang merupakan pertempuran laut terbesar dalam sejarah dan Perang Dunia I. Armada Laut Tinggi Jerman mengerahkan 99 kapal perang, sedangkan Inggris 151 kapal perang. Proses pertempuran laut skala besar ini sangat seru, namun bukan itu yang menjadi fokus kita kali ini. Jadi kami tidak akan membahasnya secara detail di sini. Singkatnya, hasil akhir perang ini, Angkatan Laut Inggris kehilangan 3 kapal penjelajah, 3 kapal penjelajah lapis baja, 8 kapal perusak, serta 6.094 orang tewas dan 674 luka-luka. Sedangkan armada Laut Tinggi Jerman kehilangan 1 kapal penjelajah dan 1 kapal dreadnought, 4 kapal penjelajah ringan dan 5 perahu torpedo, yaitu jenis kapal perang angkatan laut yang relatif kecil dan cepat, dirancang untuk membawa torpedo ke medan pertempuran. Selain itu, sekitar 2.551 orang tewas dan 507 luka-luka. Dilihat dari data kerusakan pertempuran, bisa dikata Jermanlah yang memenangkan pertempuran laut ini. Namun secara aktual, Jerman tetap saja gagal menembus blokade laut Inggris. Usai pertempuran ini, armada Laut Tinggi Jerman pun dihinggapi bayangan psikologis. Armada utama Jerman tidak lagi berani bertempur dengan Angkatan Laut Inggris. Mereka hanya mempertahankan pelabuhan dan sesekali mengirimkan kapal untuk melakukan serangan diam-diam, menyerang kapal atau jalur pasokan lawan, hingga akhirnya berkembang menjadi peperangan kapal selam yang tidak terbatas. Karena itulah, kekuatan utama armada Laut Tinggi Jerman relatif terpelihara dengan baik. Pada saat itu, armada ini masih menjadi armada maritim terkuat kedua di dunia. Tahun 1914 hingga 1918 adalah masa Perang Dunia I. Menjelang akhir Perang Dunia I, pada tahun 1918, Jerman tidak dapat mempertahankan posisinya. Pada saat itu, Panglima tertinggi tentara Jerman menyadari bahwa Jerman tidak mungkin lagi akan menang. Pimpinan tertinggi tentara Jerman mengharapkan gencatan senjata. Namun pimpinan Angkatan Laut Jerman di armada Laut Tinggi tidak menyampaikan kabar tersebut dan masih berharap untuk bertahan hingga detik-detik terakhir. Namun semangat juang Angkatan Laut Jerman terus melemah dan kehilangan kepercayaan terhadap petinggi mereka. Akhirnya terjadi pemberontakan pada awal November 1918 yang berujung pada runtuhnya Kekaisaran Jerman. Laksamana Madya Jerman, Franz Ritter von Hipper. Pada tahun 1919 berikutnya, negosiasi antara negara pemenang dan yang kalah berjalan lambat. Permusuhan serta adopsi perjanjian perdamaian Versailles tidak berjalan mulus. Pasalnya, pihak Jerman menganggap bahwa mereka belum sepenuhnya kalah perang dan menganggap perundingan damai sebagai kesempatan terakhir mereka untuk memperjuangkan hak-hak mereka. Namun Inggris dan Prancis tidak berpikir demikian dan akhirnya mengultimatum pemerintah Jerman. Terima sepenuhnya sebelum tengah hari tanggal 21 Juni atau menghadapi perang lagi. Pada titik ini, bangsa Jerman memutuskan untuk menyerah, tetapi memerlukan waktu 2 hari untuk persiapan yang layak. Namun tidak ada yang memberitahu Laksamana Muda Hans Hermann Ludwig von Reuter, Komandan Armada Laut Tinggi, tentang kemajuan terkini dalam negosiasi tersebut.
Setelah melihat laporan di surat kabar lokal Inggris bahwa negosiasi gencatan senjata berada di ambang kegagalan dan permusuhan militer mungkin berlanjut, para perwira Jerman mengira bahwa negosiasi antara kedua pihak telah gagal dan berkembang menjadi permusuhan. Jadi untuk mencegah armada jatuh ke tangan musuh, satu-satunya pendekatan yang memungkinkan adalah menenggelamkannya sendiri sebelum musuh mengambil tindakan. Faktanya, di mana karena tidak ingin kapal kelas berat ini jatuh ke tangan musuh, para perwira dan tentara armada Jerman telah melakukan persiapan terlebih dahulu untuk menenggelamkannya. Kapal perang SMS Bayer yang tenggelam. Dalam sejarah Angkatan Laut Dunia, operasi penenggelaman diri yang paling tragis ini berlangsung selama 6 jam. 52 dari 74 kapal Jerman yang disita tenggelam ke dasar laut, termasuk 10 dari 11 kapal perang dan 5 kapal penjelajah tempur. Tonase kapal yang tenggelam menyumbang 95% dari total tonase kapal yang disita. Tak lama setelah berakhirnya Perang Dunia Pertama, Angkatan Laut Kekaisaran Jerman ditenggelamkan oleh para pelautnya saat ditahan di pelabuhan pangkalan Angkatan Laut Kerajaan Inggris di Sekapak Flow di Kepulauan Orkney, Skotlandia. Dan sejak itu, pasukan elit armada laut tinggi Jerman pun lenyap, sementara kapal-kapal Jerman yang tersisa disita oleh negara pemenang. Armada laut tinggi Jerman yang dulunya pernah membuat gentar sekutu akhirnya tenggelam dalam arus sejarah. Semasa Perang Dunia II, armada kapal selam Nazi Jerman memanfaatkan sepenuhnya serangan tersembunyi dan mengadopsi taktik serangan serigala, sehingga mengancam secara fatal bagi armada dagang sekutu Inggris dan Amerika. Menurut statistik, lebih dari 2.500 kapal dagang sekutu ditenggelamkan, dengan total tonase lebih dari 14 juta ton, terhitung lebih dari 2/3 kapal sekutu pada masa perang. Pada 8 Mei 1945, Nazi Jerman menyerahkan dokumen penyerahan tanpa syarat kepada sekutu yang ditandatangani oleh Laksamana Agung Karl Donitz. Sekutu menyiarkan permintaan kepada semua kapal selam Jerman di laut untuk muncul ke permukaan dan menuju ke pelabuhan yang ditunjuk untuk menyerah kepada sekutu. Dalam situasi ini, armada kapal selam Angkatan Laut Jerman mengabaikan perintah dan terpaksa menghancurkan senjata dan menenggelamkan kapal perang mereka. 26 tahun kemudian sejak penenggelaman kapal Jerman secara besar-besaran di Sekapak Flow, operasi penenggelaman kapal selam Jerman dalam skala besar ini sekali lagi mengejutkan dunia. Ini adalah aksi gila terakhir sebelum musnahnya Wolfpack atau rombongan serigala. Istilah Wolfpack merujuk kepada taktik serangan massal terhadap konvoi yang digunakan oleh kapal selam U-boat Jerman. Pada akhirnya, meskipun banyak kapal perang berhasil diselamatkan dalam beberapa dekade berikutnya, namun Inggris hanya menemukan 1 kapal perang utama, 3 kapal penjelajah, dan kurang dari separuh kapal perang Jerman. Faktanya, banyak masyarakat atau organisasi lokal telah mengambil tindakan sebelum pengangkatan kapal secara resmi diluncurkan. Lagi pula, perairan tempat beberapa kapal tenggelam sangat dangkal. Kapal-kapal ini akan muncul ke permukaan saat air surut. Penduduk setempat menjarah barang-barang yang ada di kapal dan mengambil semua pelat baja yang bisa dilepas. Sementara beberapa kapal yang terdampar tetapi tidak tenggelam juga ditarik kembali oleh negara sekutu. Ada yang diperbaiki dan direnovasi, kemudian dimasukkan ke jajaran angkatan laut mereka. Ada yang dibongkar untuk mempelajari proses pembuatan dan rahasia armada Angkatan Laut Jerman, dan ada pula yang langsung digunakan sebagai kapal target dan diledakkan. Dan tentu saja, kapal-kapal yang tenggelam di perairan dalam juga tidak akan dilepaskan begitu saja. Perusahaan Koch and Danks
yang menghususkan diri dalam pengangkatan kapal tenggelam pun muncul. Perusahaan ini berhasil mengangkat 32 bekas kapal perang Jerman, ditambah 13 dari 52 kapal perang yang berhasil diangkat dan dibongkar oleh perusahaan serupa lainnya. Lebih dari 100 tahun berlalu sudah dalam sekejap mata, masih ada 7 kapal armada laut tinggi Jerman yang tertidur lelap di dasar laut yang dingin. Saat ini, ke-7 kapal yang tenggelam tersebut telah dilindungi. Tempat tenggelamnya mereka pun menjadi tempat penyelaman yang populer bagi para penyelam dari seluruh dunia. Perlu disebutkan bahwa meskipun kali ini Jerman terkena sanksi yang sangat berat, militernya juga dibatasi secara ketat, dan penyerahan wilayah serta ganti rugi membebani Jerman dengan hutang yang sangat besar. Namun yang tak terduga adalah hanya dalam waktu 20 tahun kemudian, Jerman tidak hanya sudah keluar dari puncak kekalahan, tapi juga memicu perang yang lebih besar, yaitu Perang Dunia II. Dan terkait kronologi pecahnya Perang Dunia II ini, sebelumnya juga sudah pernah kita bahas. Bagi teman-teman yang tertarik, bisa menelusurinya di playlist video mata ketiga. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya.